Halo Sobat Berkawan, kembali lagi dengan Tech Talk Berka Podcast bersama dengan saya Jimmy. Dan kali ini kita sudah ada Ko Reinhard dari HPI Aruba Networking. Ya, halo Berkawan, salam kenal, saya Reinhard dari Aruba sebagai produk spesialis. Ko, terakhir kita ketemu kapan ya waktu itu ya? Kalau nggak salah di Surabaya bukan ya? Iya, Surabaya waktu itu, Gila. tapi kayaknya waktu di Surabaya kita bawain produk lain ya. Iya nih, tapi belakangan ini udah mulai banyak sih gua dapat project gitu kan. Mm-mm. Selama ini gue nemenin sales sama pre-sales itu tuh buat projectnya HP Aruba. Oke. Dan kebanyakan tuh isunya mereka itu tuh mulainya tuh dari networking. Mm-mm. Nah, networknya sucks lah dan banyak banget lah masalah di wifi dan akhirnya mereka nggak happy. Habis itu mereka mau coba melakukan peremajaan wifi kayak gitu sih. Dan dari dulu gitu ya, berangkat dari engineer, troubleshooting itu tentang masalah networking itu tuh menyebalkan banget loh, soal serius aja. Karena Biasa kalau dari user juga kan itu ya, biasa mereka asal salahin sesuatu gitu tanpa tahu faktanya gimana gitu kan. iya, dan biasanya tuh kalau ada masalah ya, yang disalahin dulu tuh networknya. Nah, itu dia. Nah, biasa kalau network itu yang paling sering disalahin itu apa dulu? Mulai dari yang paling rendah itu biasanya wifi dulu. Wifi dulu ya. Orang lagi kerja nih, lagi meeting, terus meetingnya patah-patah itu kan. Ini wifi-nya nih pasti masalah gitu kan. Habis itu mulai tuh panggil engineer network lah, langsung troubleshooting. Nah, yang kayak gitu tuh yang lumayan painful ya, karena Painful ya. kita mesti cek wifi-nya. Oh, wifi-nya fine, move on ke switch-nya. Oh, switch-nya fine, baru move on lagi ke internetnya, firewall-nya. Jadi biasanya apa yang mereka salahin itu belum tentu akar masalahnya itu ya kok. Yoi, betul. Dan gue pernah dengar pepatah, you are guilty until you are proven otherwise. Lu tuh pasti bersalah aja kalau lu nggak bisa membuktikan kalau lu nggak bersalah. Nah, setuju. Itu tuh kejadian mulu di Sering engineer ya. networking, coy. Nah, kebetulan nih kita ada satu produk nih kok dari HP Aruba Networking, di mana produk ini bisa mungkin mengatasi masalah seperti itu tuh. Apaan tuh? Nah, ini adalah produknya HP Aruba Networking User Experience Insight atau yang kita sering kenal sebagai UXI gitu ya. Ini box yang gini nih. Nah, iya bentuknya panjang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau solusi UXI itu kita ada dua ya. Jadi ada yang model panjang begini, ada juga yang model kita bisa install di perangkat si kliennya itu. Di cara kerjanya kayak gimana ya, kok? Nah, jadi sedikit tentang UXI. UXI itu merupakan solusi untuk digital experience monitoring dari Aruba, di mana solusi ini akan membantu memonitor bagaimana sih experience usernya itu, dan juga bisa membantu kita untuk mencari masalah di jaringan. Nah, cara kerjanya itu adalah dia akan onboard ke network kita sebagai sebuah klien ya. Jadi kalau kita mungkin pakai hardware-nya, dia melambangkan seperti sebuah komputer yang mengakses jaringan, ataupun kalau kita langsung install di software-nya, ini langsung menggambarkan seperti apa sih experience user ini menggunakan alat ini gitu, menggunakan device ini. Oh. Nah, lalu nanti dia akan ngecek tuh setiap ada network kan ada banyak sekali protokol tuh kok. Dia akan mengecek satu-satu gitu, mulai dari mungkin yang mendasar seperti misalkan koneksi kita wifi-nya bagaimana, lalu kemudian nanti setelah protokol wifi dia akan mengecek yang lebih dalam lagi, mungkin protokol jaringan tertentu gitu, sampai nanti ketemu masalahnya di mana gitu kalau misalkan memang ada masalah, ataupun kalau kita mungkin pengen menjaga SLA supaya network itu tetap baik, nah ini juga bisa digunakan untuk memonitor seperti CCTV untuk jaringan lah gitu ya. Oh, jadi dia itu berpura-pura jadi end device di Betul. wifi. Tapi kalau untuk LAN bisa dong? Kalau untuk LAN bisa. Jadi kalau untuk LAN kita rekomendasikan pakai yang model hardware seperti ini. Oh. Karena untuk yang hardware seperti ini dia bisa terkoneksi dengan dua macam nih. Dia bisa mengetes secara wireless dan juga wired. Misalnya kita mau hubungkan langsung ke misalkan switch-nya gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang hardware gitu. Oh gitu. Oke, berarti ini dia berpura-pura jadi wireless client atau LAN client. Betul. Kita taruhnya berarti di ini dong, di pusat keramaian gitu dong. Nah, betul. Jadi kalau penggunaan UXI ini biasanya kita taruh, kalau misalnya kita menggunakan hardware-nya karena dia melambangkan mewakili sebuah klien gitu ya. Kita biasanya taruh di mana tempat klien itu berada atau di tempat yang ingin kita monitor kondisinya seperti apa.
Nah, biasanya kalau di kantor-kantor tuh yang paling sering, biasanya yang paling seram itu kan direktur kan. Kalau Iya direktur sih. langsung ketahuan ada masalah wifi, wah kita orang IT ya langsung dicari, diincer Betul nih ya. banget. Nah, ini salah satu contohnya misalkan kalau misalnya kita mau menghindari seperti itu, kita bisa taruh alat ini di ruang direktur. Jadi dengan demikian kita bisa terus memantau seperti apa sih koneksi di ruang direktur itu, apakah fine-fine saja atau apakah ada masalah. Jadi kalau mungkin ada masalah, kita bisa tahu duluan sebelum direktur ini merasakan gitu. Oh gitu. Kan ini kan yang hardware nih. Kalau untuk yang softwarenya gitu, kita installnya lewat Play Store atau gimana? Nah, kalau untuk yang software ini kebetulan kita ada banyak macam. Jadi ada kalau misalnya kita pengen di handphone, saat ini kita tersedia di Play Store. Jadi bagi pengguna Android bisa langsung download di Play Store. Lalu kita juga ada model di Mac dan di Windows. Di Windows juga ada? Ada juga. Nah, Oh. kebetulan untuk Mac dan Windows itu kita nanti bisa download dari website networkingsupport.hpe.com. Oh, I see. Oh ya, ngomong-ngomong soal network website ini, kalau untuk manage yang beginian nih hardware-nya, kita ada website khusus di cloud-nya atau kita harus lokal di device-nya? Nah, kalau untuk solusi UXI ini kita kebetulan cloud based. Jadi karena kita cloud based, nanti ada website tertentu tuh untuk akses dashboardnya. Oh, Di mana dashboard itu kita bisa menggunakan untuk mengkonfigurasi alat ini dan juga untuk memonitor keadaan networking kita seperti apa. Jadi semua data yang dikumpulkan oleh alat ini itu akan ditaruh di cloud-nya itu. Dengan demikian kita memonitor seluruh kondisi itu lewat cloud-nya itu. Nah, dengan kita di cloud solution, enaknya itu jadi kita nggak perlu hadir di lokasi kan untuk bisa monitor kondisi di network di tempat tersebut gitu. modal internet aja kita udah bisa mantau gitu ya. Betul, dari secara remote gitu. Dan kalau dia karena cloud dashboard, yang gue bayangkan kalau misalnya kita punya banyak banget device ini nih, UXI-nya, terus kita punya banyak banget agentnya, monitornya cukup satu dashboard itu aja dong ya. Nah, salah satu keuntungannya dari solusi UXI-nya Aruba itu, jadi memang kita bikin solusi ini untuk digunakan oleh banyak device seperti ini juga. Oleh karena itu untuk tampilannya juga kita sebenarnya kita desain. Jadi dari sekian banyak alat itu nanti kita nggak pusing gitu ngelihatnya. Dia akan memberikan ikhtisarnya langsung gitu. Dan dia kebetulan ada fitur AI-nya juga, AI untuk mengklasifikasi. Jadi setiap kali kita ada masalah, mungkin kalau kita sebagai pengguna jaringan atau network engineer, mungkin untuk deployment yang besar itu setiap hari pasti ada problem ya, ada aja ya. Nah, dengan teknologi AI itu dia juga bisa membantu mengklasifikasikan apa sih masalah yang perlu kita tanganin secara prioritas gitu, ataupun ada juga masalah yang mungkin karena sering terjadi ya ini bukan masalah besar gitu, dan mungkin dari sisi user juga nggak akan notice gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya juga solusi ini mungkin dari sisi gimana sih cara kita masarin atau misalkan dari user sih itu yang butuh UXI seperti apa gitu kali ya. Oh iya. Ya, Nah, untuk user yang butuh UXI ini kira-kira tipikal orang yang kayak gimana ya kok ya? Nah, jadi kalau tipikal orang ya dari pengalaman kita sih biasanya ada dua macam nih. Gimana tuh gimana? User yang memang membutuhkan experience monitoring, seperti misalnya korporat-korporat yang internasional gitu ya. Biasa mereka ada SLA tertentu yang harus di-meet gitu ya. Oh iya. Apalagi bisnis-bisnis misalkan yang sangat bergantung sama network. Misalkan bisnis-bisnis yang berhubungan sama finance gitu, yang di pasar saham itu kan sangat sensitif terhadap network ya. Iya. Itu biasanya mereka membutuhkan experience monitoring. Nge-lag dikit, Nge-lag ruginya dikit, miliaran. goodbye. Iya, ruginya miliaran. Atau yang kripto sekarang ya. Oh iya. Itu kan sangat bergantung sama jaringan Kedip ya. dikit harganya turun. Kedip dikit iya. Atau enggak satu lagi, user yang ada masalah di jaringannya. Oh iya. Dan yang biasanya yang user bermasalah itu mereka udah berkali-kali mungkin troubleshooting tapi masih belum ketemu masalah ini sebenarnya di mana. Nah, dengan demikian kita bisa juga pasarkan UXI ke situ gitu. Oh isi. Gue pernah tuh ngalamin pas jadi engineer dulu. Usernya komplainnya pas kita tanya kan kejadiannya kapan gitu ya. Oh, jam 9 kemarin. Oke, fine. Kita onsite tuh, kita standby di situ jam 9, fine aja gitu. Nah, yang kayak gitu bisa nggak di solve oleh UXI ini buat ngecek ke jam 9 kemarin gitu misalnya? Nah, itu
kalau dari pengalaman itu pasti nyebelin banget kan. Iya. Jadi udah kita ke user terus tiba-tiba waktu kita cek fine-fine aja nggak ketemu sama sekali. Giliran kita tinggalin masalah lagi kan. Komplain lagi gitu. Nah ini justru fungsi UXI seperti tadi dia kayak seperti CCTV ya untuk monitor network kita. Jadi segala yang terjadi di network kita itu akan direkam gitu. Jadi nah dia ini kapasitasnya ini bisa ngerekam kejadian sampai 1 bulan. Okay. Jadi even kita tinggalin dia di lokasi, dia kan terus merekam gitu. Nah, ketika dia terjadi masalah gitu ya. Nah, dia akan kalau misalnya kita ibarat katanya seperti nge-capture gitu ya. Nah, kalau di network mungkin istilahnya paket capture gitu. Jadi dia akan meng-capture apa yang terjadi saat itu. Jadi saat kita balik gitu, misalkan problemnya nggak terjadi saat kita ngecek. Nah, itu si UXI ini kita bisa tarik dari UXI ini gitu. Oh, jadi di dashboardnya UXI kita bisa mundurin ke beberapa hari yang lalu misalnya. Betul. Pas kejadian itu terjadi. Betul. Biasanya apa sih yang dites sama UXI gitu? Nah, di network. Kalau UXI ini sebenarnya pertama dia akan mengecek ke tujuan yang kita define dulu ya. Jadi kita bisa define kita mau ngecek kemana aja. Misalkan di jaringan kita punya server internal gitu ya. Ataupun misalkan seperti end device yang perlu kita monitor. Seperti misalkan kalau di ini network attached storage gitu ya. Nah itu bisa kita define dulu di dashboardnya. Jadi dia akan memonitor ke tujuan itu ataupun ke tujuan eksternal seperti misalkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di kantor. Oh, Google. jadi kalau misalnya kita taruh ini di user misalnya, dia bisa ngetes kayak ngeping ke NAS, ngeping ke DHCP server, Betul. atau ngeping ke internet juga gitu. Jadi tesnya juga nggak cuma hanya ping doang. Oh. Jadi kalau misalnya kita mau misalkan ngetes throughput jaringannya, nah itu kita bisa integrasikan juga dengan misalkan kita setting server pengetesan throughput seperti iPerf gitu ya. Bisa iPerf juga dia. Nah bisa. Jadi Keren. nanti kita bisa lihat nih di saat ini throughput jaringan yang ada seperti apa gitu. Jadi ke monitor terus tuh. Dia bisa running testnya secara 24 jam terus menerus hingga 30.000 kali satu hari gitu kan. Banyak banget jadi ya. Karena dia robot dia nggak akan capek gitu. Lalu juga ya kalau misalnya disuruh anak magang buat ngerjain begitu ya. Iya, dia pasti minta naik gaji itu. Iya, 24 jam kerja tanpa lelah. Iya. Gak cuti lagi. Gak cuti, iya, gak ada cuti. Kecuali mati lampu ya cutinya ya. Nah, lalu selain tadi testing throughput, dia juga bisa kalau misalnya kita menggunakan captive portal gitu ya. Nah, misalkan kita itu banyak sekali terjadi di misalkan industri perhotelan, di mana setiap kali kalau kita masuk ke WiFi hotel, itu kita diminta misalkan room code-nya atau itu kan buat login WiFi-nya. Buat login WiFi. Nah, seringkali mungkin ada masalah di situ di mana mungkin jaringan internet di saat itu oke-oke aja, tapi untuk akses jaringan internet kita harus lewatin captive portal dulu dong. Iya. Nah, bisa jadi kemungkinan mungkin captive portalnya nggak bisa loading atau mungkin setelah loading dia nggak autentikasiin kita gitu kan. Malah nggak dikasih lewat. Nggak dikasih lewat gitu. Nah, itu juga bisa dites menggunakan UXI ini. Jadi UXI ini juga punya fitur untuk ngetes captive portal dan nanti dia bisa ngikutin bentuk captive portal kita seperti apa. Untuk ngesettingnya juga keren. Jadi kita tinggal screen record aja misalkan kita ada plugin-nya khusus gitu ya. Jadi nanti dia bisa kita screen record. Misalkan tombol di captive portal kita itu untuk login ada di sini nanti kita seperti screen record. Nah nanti dia kayak akan ada generate scriptnya sendiri. Jadi setiap login proses kita itu seperti apa dia akan emulate sendiri gitu. Berarti ada script makro gitu dong yang bisa kita upload ke dashboardnya UXI. Jadi ntar dia yang bakal ngecek sendiri tuh klik by kliknya atau isi apa di dalam kode loginnya gitu dong. Betul. Yang kita upload bukannya sebenarnya nggak script banget. Kalau script kan kita harus punya knowledge untuk coding kan. Yes. Nah kalau ini kita sebenarnya tinggal screen record aja gitu. Nanti dia yang akan create scriptnya sendiri. Simple banget. Simple banget makanya. Nah selain testing captive portal, UXI ini juga masih banyak fungsi lainnya gitu. Dan kalau misalkan dia juga bisa detect, misalkan kita pakai yang solusi untuk yang hardware seperti ini ya. Nah di hardware seperti ini itu dia juga bisa bantu kita untuk analyze behavior WiFi kita di
environment tersebut seperti apa. Jadi mungkin karena sering juga terjadi misalkan ada interferensi di tempat atau misalkan dari access point-nya itu suka kita lupa dibikin statik gitu settingannya. Nah, mungkin kalau access point sering pindah-pindah channel atau mungkin pindah-pindah radio settingnya itu naik turun terus kan, itu suka jadi issue juga ya. Sering. Nah, dia juga bisa membantu mendeteksi seperti itu. Oke, thank you ya Korey, udah banyak banget nih info yang gue dapet soal Aruba UXI. Kepanjangannya apa sih, sorry? User Experience Insight. User Experience Insight. Nah, buat sobat berkawan yang penasaran gimana sih dashboardnya Aruba UXI, terus gimana performance-nya di networknya teman-teman gitu kan, hasilnya kayak gimana, ya feel free untuk kontak ke marketingnya berkawan di mana ya, di bawah sini, di sini nih, ntar diedit lah. Nah, ntar biar ada teman-teman dari sales atau teman-teman pre-sales dari Berka yang akan hadir ke tempat teman-temannya berkawan buat kita tes nih Aruba UXI-nya. Thank you Korey udah mau mampir. Oh, thank you udah diundang besok nih. Lagi ya. Gas. Oke, thank you sobat berkawan yang udah ngabisin waktunya buat nonton video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe.